Selamat malam pemirsa, saatnya Anda kembali mengikuti NTV Prime Dialogue, saya Doni De Keizer. Pemirsa, mimpi Garuda Muda untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia pupus setelah kalah atas Iran 3-0 di laga perdana dan kalah dari Uzbekistan di laga kedua dengan skor 3-1. Tidak hanya itu, kekalahan ini juga menghentikan langkah Indonesia mentas di Piala Dunia U20 2025. Sebagai langkah evaluasi, skuad Garuda U20 wajib melakoni serius pertarungan selanjutnya melawan Yaman di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen Rabu esok waktu Tiongkok. Kami ajak Anda untuk membahas kesiapan tim Garuda Muda kita. Kami sudah hadirkan di studio analis sepak bola Anton Sanjoyo dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Octavianus Maniani langsung melalui sambungan Zoom. Selamat bergabung Bung Joy, apa kabar? Baik, Doni. Sehat? Alhamdulillah. Kita sapa Bung Okto. Apa kabar Bung Okto? Siap, kabar baik dari Tanah Papua. Mantap. Ini semangatnya ini yang kita harus tiru ini ya, Bung Okto. Terima kasih Bung Okto dan juga Bung Joy. Sebelum mulai diskusi, kita punya grafis ya tentang klasemen sementara Piala Asia. Kita lihat sama-sama. Iran masih di posisi teratas dengan 6 poin, disusul Uzbekistan dengan 6 poin. Kemudian kita ada di urutan ketiga, masih belum ada poin. Nah, di posisi kunci di grup C, yaitu Yaman sebagai calon lawan kita berikutnya. Oke, Bung Joy, evaluasi dulu dari dua laga. Pertama, kita dihajar 3-0 atas Iran, kemudian terakhir Uzbekistan mengantongi 3-1. Bagaimana? Pertama, Doni, saya harus mengakui bahwa saya salah menganalisa. Kesalahan saya adalah saya menganggap pada usia 20, under 20, itu negara-negara seperti Yaman atau Iran atau Uzbekistan kurang lebih setara lah sama Indonesia. Yang saya bedakan waktu dalam kesempatan sebelumnya, ketika bicara tentang U20, yang saya bedakan tuh hanya negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan. Uzbek sudah saya masukkan pada level yang elit. Tapi saya menganggap lawan terberat Indonesia bukan bukan Uzbek, juga Iran. Tapi Yaman saya nggak anggap sebagai lawan yang berat karena saya belum masukkan Yaman ke dalam posisi elit. Kalau ketemu U20 Jepang, Korea Selatan misalnya atau Arab Saudi, saya masih susah nih kalah. Tapi kalau ketemu Yaman atau Iran, saya rasa masih bisa berimbang. Ternyata saya salah. Ini maksudnya level apanya yang mau Anda pertegas, Bung Joy? Jadi kalau kita bicara di kelompok umur, kita tidak bisa membandingkan dia dengan kelompok seniornya. Misalnya Jepang yang senior itu levelnya yang U20 hampir sama seniornya, kira-kira begitu. Korea Selatan U20 19 kira-kira levelnya sama dengan. Tapi kalau kita bicara seperti Yaman atau negara lain yang bukan di level elit Asia, ya kurang lebih sama dengan Indonesia. Tapi ternyata analisa saya salah. Salah karena saya tidak melihat mereka berkembang sedemikian pesatnya sampai pada level di mana mereka hampir sama dengan seniornya. Jadi ketika melawan Iran, wah kayaknya sih bisa nih imbang, tapi ternyata levelnya jauh. Indonesia sama Iran U20 itu levelnya jauh. Indonesia sama Uzbekistan pada level U20 ternyata juga udah sama jauh. Artinya kita tinggal nunggu Yaman. Apakah Yaman levelnya sama dengan Yaman seniornya? Tapi Yaman seniornya tidak sehebat Uzbek atau Iran. Jadi kalau lawan Yaman mudah-mudahan masih bisa ada kesempatan untuk menang. Kira-kira begitu. Tapi kalau lawan Iran setelah saya lihat kemarin, susah nih. Level 2-3 lebih susah lagi, level senior lebih susah lagi. Gitu loh. Kecuali tapi harapan masih ada. Harapan tentu masih ada. Tapi yang mau saya katakan sebetulnya pada level U20 gagal seperti apapun sebetulnya kan ini masih level kelompok umur. Indonesia itu kalau mau jujur kan levelnya memang masih level Asia Tenggara lah gitu. Karena kenapa orang-orang kaget, kita gagal di U20 di Piala Asia ini. Kalah lawan Irak, kalah lawan Uzbek, ya iyalah memang levelnya berbeda, gitu loh. Jadi Indonesia belum pada level itu.
sumirnya adalah ketika tim senior Indonesia yang sekarang di putaran ketiga Piala Dunia, itu kan orang menganggap ini, wah, ini harusnya level Indonesia tuh udah seperti yang seniornya. Padahal ini hal yang sangat berbeda. Ada gap ya? Gapnya tuh terlalu jauh. Itu bukan berbeda saya mau dengan ngomong Iran dan ini Uzbek. yang senior ini kan biasnya adalah mereka kan kebanyakan pemain-pemain yang dididik di Liga Belanda, lalu main untuk Indonesia on behalf Indonesia karena mereka punya darah Indonesia dan diaspora lah. Tapi kalau mau kemudian kita beranggapan bahwa level yang 20 sama dengan yang senior, ya yang menganggap itu ya salah lah, blunder lah, menurut saya begitu. Belum sama ya. Belum sama gitu. Artinya kan ada proses ya. Saya mau tanya sama pemainnya, Bung Okto sebagai mantan pemain timnas kita. Catatan Anda melihat 2 laga di mana adik-adik Anda kemudian harus menerima kekalahan atas Iran dan Uzbekistan, itu seperti apa, Bung? Oke, sebagai pemain dan saya melihat bahwa memang kita bicara tentang kualitas. Oke. Kualitas itu sangat penting dalam sepak bola. Sehingga kualitas itu membantu kita ketika kita akan bermain dengan tim-tim yang akan kita hadapi di kancah nasional. Kenapa saya bisa bicara itu? Karena ini saya pengalaman. Kita pernah berlawan Uzbekistan usia 23, kita bisa kasih kalah Uzbekistan di kandang kita. Oh, oke. Dengan materi pemain lokal. Wow. Tahun berapa itu? Jadi kita ya itu 2012. Oke. 2012 2013. Jadi saya lihat ini sudah ada banyak perubahan. Kalau tadi didengar oleh Abang Pakar tadi bicara tentang diaspora. Iya. Itu sangat ya mungkin kita harus kembali lagi melihat bahwa potensi lokal Indonesia tidak kalah jauh kalau saya melihat. Iya, soalnya nggak ada Bung Okto sih ya. Kalau kemarin ikut main kan bisa hajar Uzbek ya. Nah, kalau strategi yang strategi yang kemudian diberikan oleh Coach Indra, menurut Anda seperti apa, Bung? Kalau saya sendiri sudah melihat sangat baik apa yang dilakukan oleh Coach Indra sudah sangat ini. Sekarang kembali kepada pemain-pemain yang sudah dipercayakan. Yeah. Karena saya lihat sepintas saja yang lawan Uzbekistan, gol pertama, gol kedua, gol ketiga itu kan kesalahan pemain. Dan antisipasi pemain sampai terjadinya gol seperti itu. Kalau mereka teliti dan bermain dengan fokus, saya kira golnya tuh bisa diimbangi lah. Oke. Karena kita punya golnya, kita punya proses. Yang gol balasan dari Indonesia kan proses dari build dari bawah. Sehingga kita celah dengan tadinya saya melihat bahwa kipernya tendang bola dari tim kita Indonesia usia 20, ketika buat kesalahan akhirnya counter attack terjadinya gol kedua. Seperti itu. Itu antisipasi mereka. Saya kira seperti itu sih. Yeah. Saya melihat yang tadi. Nah, waktu Bung Okto menghadapi Uzbekistan 2012, 13 tahun kemudian junior Anda menghadapi timnas Uzbekistan yang sama. Tadi saya pinjam statementnya Bung Joy ya. Ada perubahan yang signifikan sebenarnya ya, bahwa bagaimana mereka kemudian bertransformasi. Anda lihat perubahannya apa? Yang Uzbek dulu di eranya Bung Okto sama yang sekarang? Yang sekarang sudah berbeda karena mereka punya usia pembinaan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Mereka mungkin di usia mereka yang muda ketika mendapat kita itu yang waktu kita main 2012-2013 itu berbeda dengan postur-postur mereka. Ini luar biasa yang sekarang yang saya lihat di tahun 13 yang 13 tahun lalu ya. Di tahun 2013 kemarin dengan sekarang berbeda sangat jauh. Karena 13 tahun kemudian mereka tampil dengan luar biasa untuk Uzbekistan. Karena perubahannya luar biasa. Iya, iya. Seperti itu. Oke, ya menarik. Bung Joy, artinya proses pembinaan pemain, kalau kita mau belajar dari Uzbekistan, bisa kita terapkan di sini seperti itu? Sebetulnya kalau kita lihat negara-negara maju sepak bola, termasuk juga sekarang yang harus saya sebut adalah Uzbekistan. Mereka kan mungkin 12-13 tahun yang lalu masih setara sama Indonesia. Anda pada sudah kelompok memasukkan umur. Uzbekistan ke level saya negara maju? Saya sudah masukkan Uzbekistan pada level elit. Oke. Ya kan? Sehingga kalau kita lihat, pasti negara-negara ini seperti Uzbekistan, Iran, you name it lah semua yang jangan ngomong Korea atau Jepang dulu lah terlalu jauh. Mereka pasti youth development-nya itu jalan. Jadi ada
ada proses yang ketika pemain-pemain yang sekarang tampil melawan Indonesia U20, mereka tuh dari 13 tahun, 14 tahun, mereka sudah kompetitif matches-nya tuh sudah memenuhi syarat. Coba Anda lihat catatannya, katakanlah pemain seperti Kadek Arel misalnya, sekarang di Bali United. Kalau kita lihat statistiknya, hampir pasti pemain-pemain rata-rata pemain Indonesia pasti kalah jam bermainnya sejak mereka usia 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Pasti kalah. Karena kelihatan di lapangan. Saya kemarin mencatat waktu melawan Uzbekistan. Kalau pemain Indonesia pegang bola pada sentuhan pertama sampai kemudian passing yang sukses, itu rata-rata hanya 3 atau 4. Passing yang sukses. Setelah itu direbut lawan atau passingnya salah. Uzbekistan saya hitung rata-rata, saya hitungnya pada permulaan babak kedua. Rata-rata 15-16. Wow, jauh banget bedanya. Itulah kenapa yang saya sebut kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda karena kalau secara individu mungkin ball skillnya kurang lebih sama. Kualitas itu kan by tim kan Bung Joy, tidak bisa berdiri kalau sendiri. Secara individu mungkin kualitasnya sama, mungkin ya. Cara passing atau cara mungkin sama, tapi ketika sudah bermain sebagai tim yang harus melakukan passing lebih dari 10 kali dan sukses, kemudian bisa perlahan-perlahan dari bertahan, transisi penyerang, masuk ke wilayah pertahanan lawan, kemudian membuat peluang, itu kan kemudian bentukannya adalah sebuah tim. Anda mau mencoba mengatakan ada yang kurang maksimal dari Coach Indra menangani tim ini? Bukan salah Coach Indra secara, ada kesalahan dia dalam, ya pastilah ada kesalahan dari pelatih. Kesalahan dalam mungkin strategi membaca permainan lawan, melihat potensi pemain yang ada. Tetapi bukan salah dia secara mutlak. Dia punya sources ya cuma segitu. Ya kan, pemain-pemain yang tidak matang di dalam kompetisi, kebanyakan di TC kan. TC itu tidak ada sejarah dalam sepak bola modern. Ada pemain, ada tim yang di TC kan selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan kemudian sukses, nggak ada. Tidak pernah ada sejarahnya. Mereka itu kuncinya hebatnya. di laga ya, kompetisi ya. Bukan TC, mereka berada di kompetisi. Sehingga persaingan itu terjadi ketika dia ada di dalam klubnya bermain, bukan di dalam TC. Kalau di dalam TC kan elit, dia udah nggak ngerasa ada saingan lagi, gitu loh. Jadi TC nggak akan pernah berhasil lah. Tapi kenapa dilakukan TC? Menurut saya juga karena memang tidak ada kompetisinya yang betul-betul. Sekarang saya lihat, coba statistiknya. Doni Tripamungkas main 49 kali sejak 2023 untuk Persija. Itu yang paling banyak saya kira. Kadek Arel cuma 20 kalian dari beberapa tahun yang lalu, cuma 29 kali main, gitu loh. Yang lain saya nggak tahu karena datanya sulit saya cari. Tapi dugaan saya memang pemain-pemain yang ada di timnya Indra Safri sekarang, jam terbangnya memang kurang banget di level ketika dia bermain. Ya itu terjawab sebenarnya. Sulitnya adalah ketika dia U20 umurnya 19 tahun, dia masuk tim senior di Bali United atau di Persija. Kurang dipakai sama pelatihnya karena memang terlalu muda. Karena dia nggak punya kompetisi di U21. Kalau dia main di U21, kesempatan dia bermain lebih banyak. Pelajaran yang dia dapat dari permainan lebih banyak juga. Tapi jam terbang memang sangat menentukan, kelihatan betul kemarin. Tapi ya lumayan dong, kita sudah dapat bonus 2 kompetisi kan, 2 laga ini kan. Kalau mau dimasukkan dalam sebuah proses tadi. Betul. Ya kan? Sebetulnya ketika mereka di TC pun beberapa kali mereka kompetitif matches, tapi sifatnya friendly kan. Kemarin pun turnamen, ketika turnamen Trofeo kan menang sekali lah lawan India gitu. Jadi itu sebetulnya juga bisa tercatat. Tetapi memang problemnya adalah ketika pemain-pemain Uzbekistan yang matang di kompetisi ketemu dengan pemain yang tidak punya jam terbang banyak di kompetisi, ya kemudian kelihatan sekali kualitasnya berbeda. Jomplang ya? Iya, jomplang. Oke, ya baik. Bung Joy, Bung Okto, kita rehat dulu sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Mari kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Sebelumnya kita saksikan dulu liputan yang berikut ini. Langkah Garuda Nusantara di ajang Piala Asia U20 harus terhenti di babak penyisihan grup.
Ini diraih usai timnas U20 alami kekalahan kembali di laga kedua kontra Uzbekistan. Anak asuh Indra Safri harus menelan kekalahan atas Uzbekistan 3-1 setelah sebelumnya di laga perdana tak mampu berbuat banyak saat menghadapi Iran 3-0. Situasi ini menjadi ancaman bagi sang pelatih meskipun PSSI mengontraknya hingga 2027 mendatang. Bukan tanpa alasan, Federasi Sepak Bola Indonesia sebelumnya menargetkan Garuda Nusantara bisa melaju hingga babak perempat final dan berpeluang melaju ke Piala Dunia U20 pada tahun 2025 ini. Namun, kekalahan 0-3 atas Iran dan 1-3 atas Uzbekistan membuat asa timnas U20 pupus meskipun masih menyisakan satu pertandingan melawan Yaman. Hasil ini tentunya sangat mengecewakan semua lapisan masyarakat. Sebelumnya, PSSI telah memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Nusantara dengan melakukan pemusatan latihan di sejumlah negara seperti Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, performa tim tetap jauh dari harapan. Lantas, langkah apa yang akan diambil PSSI dengan hasil negatif skuad Garuda Nusantara ini? Apakah masa depan sang pelatih Indra Safri menjadi taruhannya? NTV melaporkan. Kalau soal nasib Coach Indra nanti Bung Joy komentari. Saya mau tanya ke Bung Okto dulu soal ini, menarik ini Bung Okto, karena teman-teman pemain-pemain kita ini kan minus kompetisi ya. Jadi TC ada, tapi Anda kan sudah pengalaman. Beda rasanya ketika kita kompetisi laga kurang, kemudian harus berhadapan dengan satu laga internasional seperti itu. Bagaimana catatan Anda, Bung Okto? Oke, memang betul yang tadi dibilang oleh Bung Joy ya, tentang Bung Joy, karena betul kita harus banyak berkompetisi supaya punya pengalaman, sehingga pengalaman itu yang kita pakai untuk bisa ikut kompetisi yang dibuat oleh PSSI untuk kita ikut nasional. Karena yang saya lihat bahwa kompetisi kita di Indonesia sangat minim. Iya. Yang tadi dibilang oleh Bung Joy sangat benar. Tidak kita semua langsung dapat panggil ke TC, terus kita langsung ikut turnamen Asia seperti begini atau piala usia 23, itu harus kita punya kompetisi yang ketat. Jadi kita sudah punya bekal untuk bisa persiapan untuk bisa bermain di level-level seperti ini. Emang dulu di zamannya Bung Okto banyak kompetisi nggak? Banyak kompetisi, Bang. Kita punya usia, itu banyak kompetisi kita punya. Contohnya di Papua, usia dini dan usia produktif itu kita punya banyak kompetisi. Ini pengalaman kita punya jam terbang, itu yang membuat kita percaya diri untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang di luar, pemain-pemain dari luar. Seperti itu. Artinya memang mental pemain itu beda ya. Kalau yang mental pemain terlatih dengan kompetisi sama yang enggak. Iya, sangat beda jauh, karena kita tahu bahwa sekarang kan akademi dengan agenda-agenda kayak seperti Elite Pro. Jadi yang tadi dibilang Bonjai benar, ketika dia ke klub, pelatih asing tidak mungkin kasih kesempatan dia bermain. Karena dia masih muda, itu sangat benar. Karena itu minim pengalaman. Karena kalau kita punya banyak pengalaman, kita bisa banyak bicara di setiap kompetisi. Oke. Bung Okto, kalau Bung Okto lihat dua laga terakhir lawan Uzbek sama Iran, kira-kira junior-junior Anda itu yang punya potensi jadi bintang di masa depan siapa? Kalau saya minta maaf, saya tidak terlalu ikuti untuk usia 20 yang itu turnamen seperti yang Piala. Saya lebih fokus ke senior saja ya? Iya, dan saya fokus ke senior karena minta maaf. Saya kalau untuk masa pembinaan karena ya saya lihat bahwa kita punya pembinaan ini terlalu cepat karena tidak ada kompetisi di bawah. Karena mereka sekarang berpikir semua ke senior. Jadi kasihan yang di bawah tidak diperhatikan. Jadi sangat berat juga kalau kita bicara tentang kita seperti itu. Nah, terus menurut Anda sebagai mantan pemain timnas, apa yang bisa Anda sarankan kepada junior-junior Anda yang nanti akan menghadapi Yaman? Paling tidak begini, kompetisi minus, tapi TC udah lengkap. Kira-kira untuk jaga mental pemain biar tidak minder di lapangan itu apa yang bisa Anda sampaikan?
Kalau untuk saya punya pribadi sebagai pemain, cintalah Garuda yang di dalam dada. Karena itulah harga dan martabat kami. Jadi mereka harus punya mental yang kuat, berani dan tetap mengambil keputusan untuk Merah Putih. Main dengan semangat, tetap punya gobrak yang semangat sehingga Merah Putih akan berkibar di kancah Asia atau internasional. Oke. Seperti itu. Amin. Bung Okto, ini kan peran coach pelatih kan sangat penting ya. Tapi kan komunikasi antar pemain itu juga penting. Nah, bagaimana menurut Anda agar timnas Garuda Muda kita ini membangun komunikasi yang efektif? Karena hitungannya kan sepersekian detik kalau sudah di lapangan itu. Kalau saya sebagai dulu jadi pemain dengan pelatih, diberikan kepercayaan dari pelatih kepada saya, itu bagian dari mana tanggung jawab sebagai pemain yang membuat supaya kita menjaga kepercayaan pelatih kepada saya sebagai pemain. Yeah. Itu kembali daripada pemain, sehingga komunikasi itu kita bisa menjaga dengan kita punya komunikasi dengan pelatih. Jadi ketika kepercayaan itu datang dari pelatih, saya siap untuk bertanggung jawab apa yang diberikan dari pelatih untuk saya sebagai pemain. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Joy. Tapi itu semua yang dikatakan Bung Okto itu karena memang terlatih dari banyaknya kompetisi. Betul. Karena kompetisi melahirkan mentalitas pemain yang Betul. lebih Karena dia kuat ya. diasah sejak usia muda. Katakan pemain yang paling menonjol di U20 sekarang ini, Doni Tri Pamungkas. Dia sudah berkompetisi sejak usia 12 tahun. Iya. 14 tahun ikut saya kompetisinya di Liga Kompas. Makanya Jadi beda ya. waktu usia 14 tahun dia paling tidak dia sudah bermain 30 competitive matches paling tidak. Karena dia bermain di satu level kompetisi. Di 16 tahun saya tidak mengikuti, tapi dugaan saya dia terus jenjangnya. Entah di mana. Karena memang record seperti itu kita kan lemah. Yang saya tahu yang kompetisi yang saya bina di Liga Kompas. Dia ikut di Liga Kompas. Dia punya karpet merah masuk tim senior. Kalau dia mempertahankan kinerjanya bersama Persija, dia bisa selalu jadi starter karena dia paling banyak kalau nggak salah di U20 selalu jadi starter, terus dia meningkatkan performanya, postur tubuhnya juga dia tinggi, cuma kurang ototnya aja, kelenturannya dan macam-macam. Kalau dia tingkatkan, saya rasa dia karpet merah ke yang senior. Tapi dia harus lewatin U23 dulu. Karena menurut saya kalau di U23 juga mandek, di senior juga tidak akan banyak bisa berbuat banyak. Bagaimana supaya di U23 dia pada usia sekarang dia harus jadi starter terus paling enggak, atau jam terbangnya di Persija atau dimanapun dia berada, dia harus tetap tampil prima terus. Kenapa yang saya bilang pemain-pemain yang dari usia 12-14 tahun itu kemudian progresnya berbeda? Karena dari usia 12 dia tahu Sabtu Minggu dia main, hari Senin dia nggak boleh capek-capek. Hari Selasa dia harus latihan, hari Rabu dia latihannya A, B, C, D. Hari Kamis dia istirahat. Jadi dia tahu, karena dia berkompetisi, bukan ikut turnamen yang 2 minggu kelar, gitu loh. Jadi dia tahu bahwa saya harus jaga kondisi. Sudah jadi karakter. Sudah jadi habit. Sudah jadi habit, bukan cuma di lapangan, tapi juga gaya hidupnya sudah jadi habit. Karena dia besar di kompetisi, bukan di turnamen, gitu loh. Atau, bukan karena dia memulai lebih dini. Ya, kalau dari roadmap-nya FIFA atau AFC kan memang harus dimulai pada usia 10. 10 ya? 10, 12. Jadi jalurnya itu 10, 12, 14, 16. Kemudian masuk yang 18, masuk yang kalau di sebutan AFC itu pra senior. Gitu pada usia 18, 20. Nah, ini yang kemudian yang kalau di negara-negara maju pada usia 16, 18, 20 itu kompetisinya udah benar-benar seperti kompetisi profesional. Gitu loh. Jangan ngomong di Eropa lah, di negara seperti Uzbekistan atau Iran itu kompetisi usia muda itu mengikuti seniornya. Jadi kalau klub A main lawan klub B, klub yang 18 dan usia 18, usia 20 juga sama ketemunya. Jadi kalendernya tuh nggak pernah berubah. Jadi semua progresnya
anak-anak usia 18, 20 sampai dengan 23 itu terpantau terus oleh federasi karena mereka punya sistem yang sudah jalan. Nah, Indonesia kan nggak punya sistem itu gitu. Nah, sudah ada EPA sih sebetulnya, walaupun dengan banyak kekurangan, sistemnya bukan sistem kompetisi, masih sistem turnamen, tapi sudah dimulai oleh PSSI dan itu harus dilanjutkan dengan banyak sekali perbaikan. Ya, saya yakin tim yang ada sekarang, timnya Indra Safri itu belum mengalami yang namanya EPA ini. Jadi memang kalau sudah ada mungkin juga terbatas. Jadi jam terbang mereka secara kompetitif matches memang kurang, gitu loh. Jadi nanti mau pelatihnya siapapun pasti problemnya akan menghadapi hal yang sama. Jam terbang atau apa? Jam tanding ya? Jam apa sih jam istilah terbang buat lah istilahnya. jam terbang buat pemain bola apa paling pas itu? Ya menit bermain ya. Menit bermain. Nah, saya balik dulu ke Bung Okto soal postur, Bung Okto. Anda lihat postur atau body pemain-pemain timnas kita, kalau dibandingkan sebenarnya dengan timnasnya Uzbekistan, Iran, kan tidak jauh berbeda ya sebenarnya ya, kalau body ya. Nah, itu bisa jadi masalah nggak sih? Atau kalau menurut Bung Okto, gimana cara pemain itu harus punya strategi efektif untuk menghadapi pemain-pemain negara lain yang mungkin postur atau bodinya lebih besar daripada bodinya timnas kita? Gimana, Bung? Kalau saya sendiri pribadi bahwa kualitas pemain itu dia harus punya mental yang kuat. Tidak mau kalah, tetap mau fight. Ketika dia fight, tidak mau kalah, pasti kita bisa mengatasi tantangan itu. Buktinya, contoh tidak mau jauh, saya punya pribadi. Dengan pemain-pemain besar saya bisa punya semangat dan saya punya motivasi sehingga bisa mengatasi itu dengan baik. Jadi kalau untuk saya sendiri tidak ada masalah tentang unsur atau apa. Yang penting kualitas pemain dan punya mental yang kuat. Sehingga mau bertarung begitu. Karena kita tahu bahwa sepak bola sekarang kan semua harus pakai postur. Harus begini, harus begini. Padahal sebenarnya tidak juga kembali daripada pemain itu, pemain tersebut itu sendiri. Mau nggak? Dia mau nggak seperti itu. Kalau saya sendiri kualitas ya bicaralah kualitas dan mental. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Iya, ini bukti langsung nih Bung Okto ya. Nggak masalah yang kita lawan itu bodinya lebih besar, yang penting semangat kita harus lebih besar gitu. Iya, seperti itu. Terus itu sangat penting. Terus gimana caranya menjaga mentalitas itu biar kita masih ada laga satu lagi nanti menghadapi Yaman. Apa yang bisa Anda sampaikan buat adik-adik Anda, junior Anda? Yang saya cuma pesan yang sudah berlalu, sekarang kita pikir ke depan untuk bagaimana kita menangkan pertandingan ini. Jadi yang kalah menang itu sudah soal biasa, itu sepak bola. Tapi sekarang kita bangkit dari kekalahan ini untuk menjadi yang terbaik, bisa menang dengan pertandingan melawan Yaman. Saya percaya bahwa mereka mampu dengan dua kekalahan ini. Karena saya bilang tadi, kekalahan, kemenangan itu di dalam sepak bola sudah biasa. Yang penting sekarang bagaimana mereka mengangkat mental mereka. Jadi bagaimana kita untuk mendukung mereka, berikan support kepada mereka sehingga kepercayaan diberikan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia. Mari kita dukung mereka untuk semangatkan mereka untuk mereka bisa main di pertandingan ketiga untuk bisa menang lawan Yaman. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Kita rehat dulu ya, Bung Okto, Bung Joy. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dengan melihat jadwal pertandingan berikutnya. Kita lihat grafis berikut ini. Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan. Kok Uzbekistan kemarin sudah. Maksud saya, laga berikutnya hari Rabu. Benar ya, Rabu ya? Rabu besok kan? 3 hari dari tanggal 16, berarti besok malam 19.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan menghadapi Yaman. Sebelum bahas soal Yaman, Bung Joy, kira-kira Coach Indra menurut Anda nasibnya seperti apa? Jujur saya harus katakan sulit saya menebaknya. Karena
Sintayong pun kan mengejutkan ketika dia di PHK oleh STY juga PSSI. suka kasih kejutan di lapangan. Ya kan, setelah mengalahkan Arab Saudi, potensi untuk lolos ke Piala Dunia lewat putaran 4 lah paling enggak, juga terbuka lebar, tiba-tiba dipecat. Itu kan jadi apa ininya, indikatornya, prestasi atau apa? Kalau Anda bicara Coach Indra ini coach yang paling sukses sejauh ini di kelompok umur. Dia juara AFF tahun 2000, kalau nggak salah 2014, 2024 juga dia juara AFF, gitu loh. Juara beberapa juara di kelompok umur juga dia dapat, gitu loh. Lalu evaluasinya apa? Oh, kemarin kalah banyak lawan Iran, kalah lawan Uzbek dan macam-macam. Ya levelnya memang beda. Levelnya berbeda. Apakah Indra Safri salah? Ya ada salahnya pasti. Ya kan, bagaimanapun pelatih bertanggung jawab. Tapi kalau mungkin semua kesalahan dilimpahkan kepada coach. Kan nggak fair juga kita timpakan semua kesalahan ke dia. Sistem TC-nya juga menurut saya salah. Salah kenapa? Ya salah dong, karena bagaimanapun sistem TC kan nggak pernah berhasil. Ya kan, karena dia tidak matang di kompetisi, matangnya di TC. Dia nggak pernah kompetitif. Tapi karena memang kita miskin kompetisi, kalau sudah nggak ada kompetisi kemudian TC juga tidak digalakkan, gimana dong? Justru itu, nggak ada pilihan lain karena mereka kan menit bermainnya kurang. Lalu PSSI mengambil kebijakan udah di TC-in aja karena memang nggak ada pilihan, gitu loh. Kalau dibiarkan mereka ada di dalam tim juga ketika dikumpulin susah juga untuk melihat perkembangannya. Kalau di TC ya mungkin kelihatan walaupun itu tidak ideal. Tapi apakah itu benar? Menurut saya juga nggak benar juga gitu loh. Tapi kan nggak ada pilihan gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita bicara soal coach dengan begitu banyaknya kendala yang dia hadapi, ya dia ada salahnya. Tapi menurut saya ini kesalahan sistem yang dibiarkan begitu saja oleh federasi. Jadi kalau Coach Indra dievaluasi oleh Perserikatan, berarti PSSI juga harus bisa dievaluasi dong? Ya harusnya begitu, tapi yang mengevaluasi PSSI kan pemilik suara. Pemilik suaranya selama ini kan kita tahu sendiri bagaimana pemilik suara itu tidak pernah punya inisiatif apa-apa, gitu loh. Yang nggak menggelar kompetisi juga, usia muda, nggak bikin apa-apa juga. Mereka tetap punya suara. Kalau begitu, apa yang bisa Anda sampaikan kepada PSSI untuk kemudian sebagai bahan evaluasi sebelum kita besok ketemu Yaman? Gini. Sebetulnya kalau kita lihat dengan tidak melihat tim apa yang dicapai oleh timnas senior, karena timnas senior juga kan sebetulnya bukan kerja federasi, itu kerja federasinya Belanda. Sampai pada posisi harus saya katakan begitu, gitu loh. Apakah permainan tim senior bagus? Bagus. Tapi apakah itu kerja PSSI? Bukan, gitu loh. Kalau mau kerja PSSI kita harus melihat, harus menyadari bahwa apa yang dibangun PSSI selama ini, kalau mau bicara Erick Thohir ya 2 tahun inilah. Walaupun 2 tahun kan pendek banget gitu loh. Tapi PSSI sebagai institusi yang sudah puluhan tahun kan tidak pernah punya sistem pembinaan yang benar. Sehingga ini kesalahan kolektif. Mulai dari ketua PSSI yang sejak saya bilang Nurdin Halid lah sampai sekarang. Ini kesalahan kolektif tidak pernah membuat bangunan sistem. Bangunan sistem yang membuat pemain-pemain talenta kita pada usia 9-10 tahun. Kemudian pada usia senior menjadi pemain yang hebat. Kan nggak ada sistem itu. Gitu loh. Jadi kita mau nuntut apa pada pemain-pemain ini? Nggak fair kan kalau bandingin sama Sandy Walsh, sama Jai Isdes yang dibina di Belanda, kan nggak fair karena nggak ada investasi PSSI pada usia 10, 12 sampai dengan senior, nggak ada investasi PSSI. Gitu loh. Khusus soal ini saya lebih bijaksana mengomentarinya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Saya balik ke Bung Okto dulu. Bung Okto, kalau saya nggak tahu apakah Anda mengikuti nggak kemudian kalau melihat timnas Yaman yang sekarang itu kan dia kemarin dihajar sama Uzbek ya. Jadi waktu di era Anda 2012-2013 itu Anda bisa unggul atas Uzbekistan. Tapi yang sekarang ini Uzbek kemarin menghajar Yaman. Yaman ini akan kita hadapi besok. Kira-kira kalau Anda lihat Uzbek sekarang, Yaman sekarang yang akan kita hadapi besok itu apa yang harus diantisipasi oleh junior-junior Anda ini? Kalau saya sendiri untuk pemain-pemain usia 20 ini harus mengikuti arahan pelatih dan bagaimana untuk yang kesalahan-kesalahan yang harus dilakukan jangan lakukan yang sama lagi.
Sehingga yang kita dapat kemarin kan seperti itu, kesalahan-kesalahan kita aja yang terjadinya gol kedua, gol ketiga tuh. Seperti itu sih. Bisa, kita mampu, kita bisa mengatasi nyaman. Dengan kualitas pemain yang ada perubahan ya, mudah-mudahan ada perubahan dengan taktik strategi oleh coach Indra Sapri dengan dia punya penggawa-penggawa pemain-pemain usia 20 ini siap. Jadi kalau soal taktik atau strategi yang diberikan oleh Coach Indra, pemain harus percaya kan? Percaya, harus percaya. Percayakan pemain. Apapun juga yang diberikan pelatih kepada pemain, pemain harus siap untuk menjalankan perintah itu. Seperti itu sih. Ya. Yang mungkin harus sangat berkaitan. Kalau misalnya Anda lihat nih pemain-pemain U20, sebenarnya yang paling mereka butuhkan sekarang itu apa? Satu, karena kompetisi minim ya, kita kurang kompetisi. Tapi kan TC ada. Lalu untuk mengantisipasi paling tidak biar mental perjuangannya itu sama seperti sedang berkompetisi, harus ada kegiatan apa kira-kira Bung Okto? Kalau saya kembali kepada disiplin ya, bahwa kegiatan itu sangat penting. Disiplin itu kan bisa membawa mereka dengan mereka punya perform. Ketika mau bertanding, mereka punya istirahat yang cukup. Terus ketika mereka lakukan apa yang mereka pernah lakukan, itu dilakukan oleh mereka sendiri sebagai pemain. Masa persiapan dirinya sendiri. Saya kira dengan hal-hal seperti itu, bisa dia bisa percaya, bisa tampil dengan maksimal seperti itu sih. Ya. Pasti kalau untuk saya punya pribadi bahwa bisa mengatasi besok kegelapan nyaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sebagai mantan pemain timnas, menurut pengalaman Bung Okto, kalau setelah pertandingan kemudian diminta memberikan masukan kepada pelatih, seandainya Anda bisa menyampaikan evaluasi kepada Coach Indra, apa yang akan Anda sampaikan Bung Okto? Kalau saya sendiri pribadi bahwa percayakan Coach Indra, percayakan kepada pemain ketika dia berikan keputusan. Dengan itu sangat penting sebagai pemain. Pelatih memberikan kepercayaan kepada pemain, pasti pemain itu akan bertanggung jawab. Seperti itu. Ya baik. Kembali ke Bung Joy. Bung Joy, besok malam Yaman. Apa catatan Anda soal kita akan menghadapi Yaman? Antisipasi dari sekarang. Jadi kalau saya lihat pertandingan lawan Iran, Indonesia begitu tertekan. Tapi sebetulnya mampu beberapa kali melakukan serangan balik. Kemarin lawan Uzbekistan ada satu gol yang cantik sekali dari Jens Raven. Jadi sebetulnya bisa bikin gol, bisa menyelesaikan serangan. Problemnya adalah ketika yang saya amati betul melawan Uzbekistan, itu banyak passing dan pergerakan tanpa bola atau pergerakan dengan bola, itu putus di tengah jalan. Nah, seandainya presentase passing akuratnya atau presentase mencetak peluangnya bisa lebih banyak, menurut saya peluang menang lawan Yaman cukup besar. Ya kan, Yaman tidak sekuat Iran, tidak sekuat Uzbek. Jadi harusnya percaya diri. Mereka juga dibantai habis-habisan kan oleh Uzbek. Bahkan selisih golnya kan Indonesia masih unggul 1-6 dibanding 0-7. Sebenarnya Yaman ketemu kita besok itu dia mentalitasnya seperti apa? Apakah lagi down habis dihajar Uzbek atau dia menganggap kita underdog? Ya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi Yaman dan Indonesia pasti sama. Mereka tidak mau menjadi juru kunci grup. Paling tidak mereka bisa mengakhiri dengan kemenangan. Artinya ini pertandingan masih akan seru. Tapi di atas kertas Indonesia harusnya bisa lebih unggul. Karena dari selisih gol Indonesia juga menang. Melawan Uzbekistan kemarin beberapa kali melakukan serangan balik yang putus di tengah jalan sebetulnya. Karena passingnya salah. Atau direbut di tengah jalan. Di-intercept di tengah jalan. Kalau presentase passing-passingnya cukup meningkat dari sisi presentase, peluang yang dicetak juga akan lebih banyak. Jadi penyelesaian akhirnya juga mungkin masih ada peluang. Kemarin lawan Uzbek, lawan Iran, memang selalu putus di perimeter pertahanannya lawan. Jadi mencetak peluangnya susah. Nah, kemarin gol Jens Raven itu satu dari begitu banyak percobaan untuk mencetak peluang yang gagal, gitu loh. Tapi dari satu itu bisa bikin gol. Artinya ada kepercayaan diri bahwa tim ini sebetulnya bisa berbuat sesuatu melawan tim yang sangat kuat seperti Uzbek. Bisa bikin satu gol, gitu loh. Kalau kita bandingkan misalnya ketika Sintayong pegang tim yang U20 juga, kan dia menang satu kali lawan Suriah. Tapi kan
persoalannya kan sudah berbeda sama sekali gitu. Mereka juga kalah lawan Irak kan, gitu loh. Hanya draw lawan Uzbek juga. Tapi Uzbek yang sudah berbeda juga kan, gitu loh. Jadi nggak bisa apple to apple dibandingkan, tidak apple to apple. Jadi kalau lawan Yaman sekarang, menurut saya harus ada kepercayaan diri bahwa Indonesia bisa bermain bagus. Mereka paling tidak mereka tidak sekuat Iran, tidak sekuat Uzbek. Jadi ada kepercayaan diri lah. Tapi presentase permainannya, agility-nya harus ditingkatkan, determinasinya harus ditingkatkan, cara bertahannya juga, terutama bola-bola mati. Lawan Uzbek kan kemarin 2 gol bola mati, header semua, gitu loh. Jadi kalau bicara pertahanan harus diperbaiki, pasti. Lalu build up dari belakang, transisi harus dipertahankan, harus dinaikkan juga presentase keberhasilannya. Lalu penyelesaian serangan. Jadi teorinya sebetulnya menyelesaikan serangan itu bisa dengan apa saja, bisa dengan passing, bisa dengan tembakan ke gawang, atau apapun untuk mencetak peluang. Nah kemarin itu penyelesaian serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia itu sangat minim. Jadi selalu patah di tengah jalan. Kalau persentasenya naik, saya rasa peluang untuk mencetak gol juga bisa bertambah, dan tidak hanya 1 gol yang seperti yang dicetak Jens Raven, tapi mungkin bisa lebih. Ya harapan saya lawan Yaman naiklah semuanya. Ya betul kata Okto tadi, lupakan kekalahan kemarin, karena memang ini kan masih kelompok umur lah, nggak perlu terlalu heboh juga. Kecuali Indonesia itu udah levelnya udah kayak Jepang, kayak Korea Selatan, kalah di kelompok umur, mereka pasti waduh ini gimana nih masa depan kita gitu loh. Tapi kan mereka udah langganan Piala Dunia, Indonesia kan belum pernah ke Piala Dunia. Jadi yang harus diedukasi juga kayak kita, penonton, fans, penggemar, ya kan, netizen, bahwa mereka juga harus satu frekuensi lah ya. Oke, saya ajak Anda istirahat dulu karena kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, Bung Joy, Bung Okto. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Bung Joy dan juga Bung Okto. Saya kembali ke Bung Okto dulu. Bung Okto, tadi kalau ternyata belum terhubung. Kita kembali ke Bung Joy dengan pertanyaan yang sama sebenarnya mau saya tanyakan ke Bung Okto. Kalau misalnya dengan minim passing, passing sukses. Passing sukses. Ada nggak misalnya untuk mengakali atau kreativitas apa yang diperlukan oleh pemain kita? Ya memang keseluruhan permainan itu hanya bisa jalan kalau kesalahannya diminimalisir. Jadi memang ini kerja kolektif yang tidak mudah, saya tahu. Kalau kita di lapangan bola itu, kita kalau ngelihat gampang kayaknya ngomongin, wah ini salah, ini benar. Dan penonton selalu benar. Tapi kalau kita sudah di situasi di lapangan, pemain seprofesional apapun, dalam situasi pertandingan yang ketat, siapa yang menang adalah yang paling kurang membuat salah. Nah, kalau mengurangi kesalahan sejak dari belakang, terutama kalau kesalahan di depan, bisa berkurang lebih banyak, saya rasa peluangnya juga lebih banyak. Jadi tidak ada teori lain, tidak ada strategi lain kecuali mengurangi kesalahan, membuat passing-passingnya lebih akurat, membuat pergerakan bola dengan atau tanpa bola itu lebih bagus lagi, sehingga kemudian ketika mereka berada di wilayah serang pertahanan lawan, itu tercipta banyak juga peluang. Peluang persentase tercetaknya peluang lebih besar. Tapi ya bangunannya harus bagus dulu nih, dari belakang, tengah, dan ke depan. Kemudian barulah ada peluang. Yang saya lihat dari Uzbekistan kan kemarin mereka begitu 3 perapat mereka kuasai. Bisa saya lihat dari belakang sampai ke depan 22 passing tanpa salah gitu loh. Sehingga kalau misalnya pertahanan Indonesia tertekan, ya masuk akal karena mereka begitu dalam tanda kutip sempurna mainnya. Circle-nya gagal dari kiri ke tengah ke kanan, gagal dari kanan ke tengah lagi ke kiri, coba diterobos dari poros dan macam-macam. Kalau Yaman ini dia kekuatannya di mana? Yaman saya rasa sih tidak, seperti negara-negara Teluk, biasanya mereka memang physically-nya menonjol. Tapi saya rasa dari sisi postur juga nggak kalah juga lah.
perbedaan biasanya dari sisi postur adalah mereka lebih agile, lebih lentur. Penguasaan bolanya ketika mereka keeping bola itu tahu lawan ada di mana, dia harus bergeser seperti apa, temannya bergerak kemana, itu mereka biasanya lebih fasih. Sekali lagi karena mereka terbiasa dalam kompetisi. Betul. Gitu. Jadi itu kan nggak bisa kompetisi ya kuncinya ya. Nggak bisa lain daripada ya harus dalam game situation, harus dalam situasi pertandingan. Nah, kalau lawan Yaman menurut saya kita setara. Saya nggak terlalu banyak lihat Yaman, tapi nggak sehebat, udah pastilah nggak sehebat Iran, nggak sehebat Uzbekistan. Gitu loh. Jadi kalau peluang menang, saya rasa Indonesia sedikit lebih besar. Misalnya kalau bisa saya katakan 5-5, 4-5. Tapi dengan permainan kemarin kan sebetulnya kalau kita lihat lawan Uzbek terutama, itu sebetulnya permainannya udah mulai kelihatan. Cuma ya itu selalu putus di tengah jalan. Passing berhasilnya rata-rata cuma 6 dalam 10 menit. Gitu. Iya, itu perbandingannya jauh sekali ya. Tadi yang Anda sampaikan ya kan. Saya hitung kok, saya hitung satu persatu. Jadi begitu dia si Putih dapat bola, Putih itu kemarin Uzbek dapat bola 1, 2, 3 saya hitung baru kerebut atau gagal melakukan passing, tapi sudah diselesaikan, ada crossing dan macam-macam. Cuma kalau diskusi kita disaksikan oleh junior-juniornya Bung Okto ini pasti statementnya tidak semudah itu Ferguson. Saya mau tanya ke Bung Okto. Bung Okto, kira-kira kalau sudah di lapangan itu Anda harus menciptakan passing-passing yang sukses, itu strateginya gimana kira-kira Bung Okto? Coba bagi-bagi kepada junior Anda ini. Kalau saya sendiri kepercayaan diri mereka, mental mereka sih tidak jauh dari itu, karena itu sangat membantu mereka. Kepercayaan diri itu mereka ciptakan dengan bermain enjoy, menikmati pertandingan itu. Iya, jadi bermain enjoy, nggak boleh ada beban begitu ya? Iya, supaya jangan ada beban. Kalau kita ada beban, akan itu mainnya pasti tidak fokus. Begitu. Kalau kita punya beban, kalau kita main enjoy, nikmati. Bahwa ini pertandingan kita dan main fight, selesai. Bisa diatasi lah seperti itu. Ya gimana nggak ada beban, orang kita 270 juta orang Indonesia berharap mereka berlaga dengan oke di sana. Bagaimana Anda menjaga mentalitas itu biar tidak terintimidasi oleh beban-beban? Anggap saja angin lalu, dengar, lupa. Yang penting kita punya tanggung jawab itu sebagai pemain itu punya tanggung jawab diberikan pelatih kepada kita untuk bermain yang maksimal, bermain bertanggung jawab sehingga tim ini bisa mendapat poin 3. Seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi prediksinya Bung Okto, kira-kira kita lawan Yaman, kita menang berapa ini? 2-0. 2-0? 2-0. Kunci ya, kunci 2-0 ya? Kunci 2-0. Oke, Bung Joy, berapa dan kenapa? Gini, yang Okto bilang itu benar. Jadi kalau mainnya lepas, enjoy. Saya ingat betul kan Indonesia mengalahkan Yordania di Piala Asia U23 karena lepas dengan bermain yang sangat lepas, mainnya cantik banget. Bahkan itu saya catat sebagai salah satu penampilan Indonesia terbaik di level internasional, mengalahkan seniornya penampilan itu. Jadi kalau mereka bisa bermain se-enjoy itu, gembira tanpa ada beban, kalau kalah aduh gue bakal dibully nih, itu lepasin lah itu. Kalah menang urusan belakangan, enjoy dulu mainnya. Saya rasa sih peluangnya besar. Berapa? Paling nggak satu gol Indonesia bisa menang. Karena memang untuk menciptakan banyak gol harus banyak peluang. Peluangnya harus dibikin dulu nih. Tapi bisalah 1-2 gol. Jadi ya dugaan saya kalau tidak 2-1 ya 1-0. Tapi saya juga mendukung Okto. Kalau misalnya bisa menang 2-0 saya rasa cukup signifikan prediksinya. Karena sudah pasti mereka tidak sebaik Iran atau Uzbekistan. Indonesia lebih baik. Oke, ya setuju. Jadi makin semangat kita ini nunggu besok malam 19.30 pemirsa. Mari kita dukung dengan doa tentunya. Indonesia, tim U20 kita akan menghadapi Yaman. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung sama kami. Bung Okto, terima kasih Kakak Okto. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Ya, dan pemirsa, inilah juga akhir jumpa kita dalam program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Donny De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!